Baik, Assalamualaikum Bu Ratmi. Waalaikumsalam Bu Resti. Baik Bu Ratmi, mohon maaf sekali saya mengganggu waktu panjenengan. Saya di sini mengajak Bu Ratmi untuk berdiskusi sebelum kita melakukan observasi yang akan nanti kita laksanakan, nggih Bu nggih. Jadi besok Bu Ratmi ini akan mengadakan observasi. Mohon maaf nanti saya mohon izin saya sebagai supervisornya. Jadi nanti saya akan mengobservasi Bu Ratmi di kelas 8C besok ya Bu ya. Oke. Tapi sebelum kita melaksanakan observasi nih Bu, mohon izin saya tanya dulu boleh ya Bu ya? Boleh, monggo. Baik. Mohon izin Bu Ratmi. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Bu ya tujuan pembelajarannya? Ya, saya jelaskan sedikit Bu Resti. Ini saya membuat untuk materi saya ini, saya memiliki ada tujuan. Yang pertama yaitu nanti anak-anak mengetahui pengertian manajemen waktu itu sendiri. Terus yang kedua yaitu anak-anak memahami cara-cara memanajemen waktu untuk belajar. Karena anak-anak kan tahapannya di kelompok 8 itu harus belajar memang ya. Terus yang ketiga yaitu menerapkan tips mengatur waktu dengan baik. Itu tujuan saya. Baik, tips mengatur waktu dengan baik ya Ibu. Baik, untuk area pengembangan yang kira-kira hendak dicapai itu apa ya Bu ya? Yaitu kita pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu anak-anak itu saya harapkan mampu membuat produk tentang video manajemen pembelajaran itu sendiri. baik, berarti anak-anak itu nanti belajar untuk manajemen pembagi waktu, Ya. lalu mengaplikasikan. Selanjutnya anak-anak itu produknya membuat video ya Bu ya. Ya. Baik, membuat video manajemen waktu. Berarti di sini anak-anak sebelumnya belum bisa manajemen waktu ya Bu ya. Ya. Baik, belum bisa manajemen waktu. Lalu bagaimana ini manajemen waktu hasilnya berupa produk ya Bu ya. Ya, Baik, berupa video itu berupa tadi. video. Selanjutnya Bu, strategi yang dipersiapkan ini apa ya Bu ya? Iya, di sini saya karena pembelajaran saya berdiferensiasi, jadi saya itu harus menyiapkan modul ajar yang memuat pembelajaran manajemen waktu itu tersebut. Oh, Ya, baik. oke. Selain itu juga saya perlu menyiapkan media pembelajaran yang sesuai tentunya dan menarik agar anak-anak itu ya semangat mengikuti pembelajaran dan mampu menyerap materi manajemen waktu itu sehingga anak-anak mampu mempraktekkan menjadi pembiasaan di rumah sampai akhir dia dewasa. Baik, ini salah satu medianya apa Bu ini nanti? Di sini nanti saya video juga video, ada baik. untuk manajemen waktu. Dengan lihat video itu kan menarik anak-anak. Oh iya betul. Film Betul. untuk manajemen waktu. Betul film bagus baik. Baik Bu, saya tunggu kita observasi besok ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengganggu waktu panjenengan. Sama-sama, Baik, saya pamit dulu Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belajar untuk bimbingan kelas hari ini kita sudah ini. Yuk, salah satu memimpin. Ayo, Mas Kevin, pimpin dulu.
Ya. Bisa lah. Hidayah tuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Banyak yang masuk, yang tidak masuk kita doakan semoga besok bisa masuk. Yang sakit juga kita doakan semoga segera sembuh. Nah, tadi kita sudah belajar apa kamu? Pelajaran sebelum beratnya apa? Apa? Kita melakukan bimbingan ini pada bab ini yaitu mengenal apa? Kita pada manajemen waktu. Di sini bulat itu juga memiliki tujuan untuk itu agar kalian apa? Satu, yaitu mengerti, mengetahui apa itu manajemen waktu. Terus yang kedua, kalian mampu dan kalian itu memahami cara-cara manajemen waktu untuk belajar. Dan yang ketiga, yaitu kalian mampu menerapkan tips mengatur waktu dengan baik. Di sini bulatnya itu juga memiliki capaian untuk kalian. Capaiannya apa? Di sini kamu itu agar menjadi mandiri dan bernalar kritis. Di situ mandiri dan bernalar kritis itu terdapat pada apa? Profil pelajar Pancasila. Itu ya. Kalian kira-kira sudah mandiri apa belum? Ya. Kalian sudah memahami belum manajemen waktu itu apa? Sampun. Apa yang kamu ketahui manajemen waktu itu apa? Mengendalikan pelajar waktu. Yang lainnya bisa mengutarakan? Cara mengendalikan apa lagi? Sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, terima kasih Mbak Irma. Sudah sehat lagi? Sudah nggak bosan? Sudah bosan. Ya, sebelum belajarnya dimulai, sebelum bimbingannya dimulai, kita berkesempatan mas. Kesepakatannya apa? Harus bagaimana ketika belajar? Tidak boleh apa? Tidak boleh rame. Oke, 1 tidak boleh rame. Terus yang kedua apa? Gak boleh apa lagi? Gak boleh makan. Ada berapa? Kira-kira yang kita apa? Yang kita sepakati ada berapa? 3. Berarti 1 lagi apa? Gak boleh rame, gak boleh makan, gak boleh apa lagi ya? Ayo gak apa-apa. Ya. Berkata sopan. Jadi gini, ketika kita belajar, ketika kita bimbingan, sebaiknya bagaimana? Berkata yang sopan. Terus apa lagi? Apa lagi? Tertib. Terus apa lagi? Berkata sopan, tertib dan mendengarkan guru. Tepuk tangan buat Iji. Nah, gitu loh, gak usah malu-malu. Jadi itu ya kita sepakati. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Berkata sopan. Apa lagi? Tertib. Terus yang ketiga apa? Mendengarkan. Sudah siap? Udah. Belum Bu? Ngantuk ternyata. Nah, manajemen waktu. Ya, kalian kira-kira sudah manajemen waktu apa belum? Coba berarti tanya, manajemen waktu itu apa ya?
bagaimana? Supaya kalian itu bisa mengelola waktu yang sudah kamu miliki saat ini. Membuat jadwal, tepuk tangan. Sip, membuat jadwal. Supaya waktunya itu bagaimana? Supaya waktunya bagaimana? Teratur. Ya, semua waktunya bermanfaat, tidak terbuang sia-sia. Apa lagi? Apa? Kemarin mendahulukan yang apa? Hah? Mendahulukan ada yang mendesak, ada yang belajar di rumah loh ya, belajar di rumah. Kira kan? Kamu dibaca kok mengantar atau mengantarkan ibu sebentar ke puskesmas? Yang mana? Mengantarkan ibu, betul apa enggak? Setuju? Setuju ya. Belajar supaya waktu kamu itu tidak terbuang sia-sia. Misalkan jika di kelas itu kosong, hanya diberi tugas misalkan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Santai aja di luar, gurunya nggak ada, atau tetap mengerjakan tugas sesuai dengan itu kan? Kita sempat membuat kelompok ya. Kalian sudah membuat video? Belum. Nah, supaya kita bisa lancar kegiatannya, kita buat kelompok, 4 kelompok ya. Dan 4 kelompok ini kita beri nama. Karena kita manajemen waktu, kita menciptakan sesuatu yang baik. Nah, kelompoknya ada tertib. Kelompok tertib mana? Tertib ini ya. Terus kelompok apa lagi? Selain tertib, terus patuh. Mana kelompok patuh? Ini kelompok patuh. Ini kelompok tertib, kelompok patuh, dan kelompok disiplin. Mana kelompok disiplin? Ini kelompok patuh, tertib, disiplin, dan kelompok apa lagi nih? Kelompok apa nih? Patuh, disiplin, apa? Kelompok sopan boleh kan? Kelompok sopan mana? Ini kelompok sopan ya. Ayo silakan kita membuat kelompok tertib, disiplin, sopan, dan apa lagi tadi? Patuh. Sholat subuh, dapat makan dari sholat subuh, terdapat terus persiapan untuk berangkat sekolah, di sekolah secara garis besarnya aja. Terus pulang sekolah jam berapa? Kamu tulis. Terus setelah jam itu misalkan jam 5.30. Apa ini? Kelompok patuh, tepuk tangan buat kelompok patuh. Satu kelompok boleh. Hasil diskusi kelompok kami. Banyak manfaatnya jika banyak dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih teratur karena sudah ada jadwal yang menjadi patokannya.
Bisa diterima? Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelompok apa ya yang bisa merefleksi dari kegiatan kita tadi? Coba. Ayo Mas Alem. Arel. Tadi nggak refleksi dari Mas Alem. Silakan Mas Alem. Refleksi pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena anak-anak jadi bisa lebih aktif. Ya. Akhirnya kelas 8C berani-berani. Ya, di depan juga sudah berani bicara di depan orang umum. Berarti hari ini Bapak perubahan apa? Perubahan yang positif apa negatif? Positif. Karena lebih apa? Lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Ya, tepuk tangan untuk 8C. Kalian juga tadi sudah mengikuti dengan baik, mampu merefleksikan juga dengan baik, menyampaikan apa hasil diskusi juga dengan baik. Alhamdulillah. Oke, buat mengakhiri sampai di sini pembinaan hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terima. Persiapkan ya. Oke, terima kasih. Silakan beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan coaching aksi nyata 2.3. Perkenalkan, saya Restianita Wisinastiti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan, dan ini rekan saya Ibu Suratmi, dan yang sebelah sini adalah Ibu PP, Ibu Yuni. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan pertanyaan dulu ya Bu Ratmi ya, terkait observasi yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Izin bertanya, yang pertama Bu Ratmi, ketika melakukan pembelajaran, nanti saya akan bertanya hal-hal terkait itu, bagaimana jalannya observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama dan apa saja yang perlu kita evaluasi ya Bu Ratmi ya. Nah, yang pertama Bu Ratmi, ini bagaimana perasaan Bu Ratmi dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan bersama? Ya, kemarin itu pada awalnya juga merasa ini Bu ya, tegang. Perasaan yang takut salah itu tetap ada, meskipun kita ngajar lama tapi perasaan itu masih kadang takut juga ada. Nah, karena itu kegiatan observasi yang kita lakukan ini, saya juga kita buat semaksimal mungkin supaya pembelajaran itu menjadi enjoy. Jadi harus tenang, dan saya melaksanakan pembelajaran itu di kelas seperti biasanya, harus seperti itu. Kemarin saya berusaha seperti itu juga. Jadi anak-anak merasa enjoy mengikuti kegiatan saya. Baik Bu Ratmi, baik. Yang kedua Bu Ratmi,
Kira-kira dari yang apa Bu Ratmi kerjakan ini, apa saja area pengembangan yang sudah Ibu Ratmi lakukan di dalam kelas? Nah, strategi dan langkah-langkah serta tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Suratmi lakukan? Area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membuat kelompok sesuai dengan hasil tes diagnostik. Selain itu juga strategi serta langkah-langkah yang sudah saya terapkan, yaitu berusaha menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini ya, yang menarik dan membuat semangat anak-anak. Selain itu juga bertambah lagi dengan menyiapkan alat peraga yaitu berupa video serta cerita-cerita yang menarik juga. Hal ini juga mampu membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar. Baik Bu Ratmi, berarti sudah totalitas ya Bu Ratmi, mulai dari modul ajar, alat peraga, bagaimana berusaha menarik perhatian anak sehingga aktif pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu Ratmi. Nah, dari penjelasan Bu Ratmi tadi serta observasi yang sudah kita lakukan, sejauh mana area pengembangan tersebut tercapai? Ya, di sini area pengembangan yang sudah tercapai kira-kira ya 70% ya Bu ya. 70%, baik. Alhamdulillah berjalan baik. Selain itu juga anak-anak semangat serta memahami dan insya Allah bisa menerapkan bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik sehingga berhasil membuat produk video tentang manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih tetap perlu refleksi, evaluasi dan perbaikan secara berkala juga. Baik Bu Ratmi. Dari hasil observasi tadi Bu Ratmi, kendala apa yang Ibu Suratmi hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, di sini kendala yang saya hadapi adalah durasi waktu yang kurang. Oh baik. Ya, jadi karena anak-anak harus menonton video yang berdurasi lama, itu ya, serta beberapa murid yang kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Oke, jadi videonya terlalu lama ya Bu Ratmi ya. Baik, ada yang tidak aktif itu pasti. Ya. Mengapa ada hal demikian Bu Ratmi? Ya, ini yang saya perhatikan adalah ketika pembagian kelompok itu anak-anak kurang pas dengan kelompoknya. Jadi mungkin bukan temannya yang akrab ya. Jadi itu mempengaruhi. Selain itu juga ada yang diam. Hal ini juga mengacu pada tes diagnostik. Anak-anak tidak menjawab tes diagnostik dengan benar-benar, hanya mengikuti teman sampingnya, ikut-ikut saja, atau teman satu bangkunya, sehingga hasil tes diagnostik dan pembagian kelompok kurang valid dan meyakinkan dengan baik. Baik Bu Ratmi, berarti nanti selanjutnya Bu Ratmi membuat tes diagnostik lalu mengevaluasi hasilnya lagi ya Bu ya. Baik, sesuai dengan bagaimana anaknya di dalam kelas. Baik, berarti untuk pembelajaran kedepannya adalah dengan lebih memilih video yang lebih berdurasinya lebih terjaga, lebih singkat ya Bu ya. Baik. Selanjutnya tes diagnostik lagi perlu evaluasi. Baik, dari sini Bu Ratmi, mudah-mudahan pembelajaran Ibu Suratmi kedepannya lebih tertata rapi lagi ya Bu ya. Kita bisa melakukan bersama kedepannya lebih baik, terrealisasikan, serta nanti saya tunggu konfirmasi observasi selanjutnya dari Ibu Suratmi. Kira-kira kapan Bu melakukan lagi? Ajaran baru ya Bu? Ya. Ini mau ujian ya Bu ya? Baik Ibu Suratmi. Baik Ibu Suratmi, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas observasi serta coaching kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah umpan balik kepada Ibu Pepe, Ibu Yuni. Kepada beliau saya silahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi menarik sekali percakapan antara Bu Resti dengan Bu Suratmi. Saya melihatnya mengalur sekali ya. Jadi nggak seperti apa ya, kita menjawabnya itu bisa mengalir. Jadi percakapannya itu enak didengarkan. Jadi kalau saya melihat Bu Resti sebagai coach dan Bu Ratmi sebagai coaching, ini sudah klop sekali, karena dari percakapan yang dilakukan itu saya sudah bisa melihat alur ceritanya ini sudah keluar. Jadi mulai dari tujuan, kemudian ide
identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan sampai pada komitmen yang dibuat nanti itu akan seperti apa, itu sudah tersampaikan. Dan itu saya melihat sangat bagus sekali karena percakapannya ketika saya melihat itu enak didengar, diperhatikan juga enak. Jadi saya rasa ini sudah oke sekali. Ya, perlu untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Jadi nanti ketika kita ada permasalahan dengan rekan atau dengan siswa, itu metode coaching ini bisa diterapkan lagi, karena memang saya lihat ini sangat efektif sekali untuk menggali potensi dari si coaching. Dan Bu Resti sudah bisa melakukan itu. Nanti bisa diimplementasikan ke lebih banyak lagi teman-teman yang lain. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni atas umpan balik serta kritik saran kepada kami sehingga kami bisa melakukan coaching dan pembelajaran lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Cukup sekian kegiatan pasca observasi coaching aksi nyata 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.